Situs Ratu Boko ditemukan kembali pertama kali oleh seorang berkebangsaan Belanda, yaitu Van Buckhorst pada tahun 1790 Masehi. Upaya penelitian awal yang mengacu kepada usaha pemugaran dimulai pada tahun 1938 Masehi, dilakukan oleh F.D.K. Bos, N.J. Krom, dan W.F. Stutterheim. Penelitian intensif tersebut dilakukan secara terus-menerus dan berlangsung sampai dengan tahun 1973. Semula, penelitian dilakukan oleh orang-orang Belanda dan selanjutnya oleh ahli-ahli Indonesia hingga sekarang. Meskipun demikian, hingga sekarang masih banyak misteri yang belum dapat diungkap tentang keberadaan Keraton Ratu Boko, terutama tentang siapa yang membangun pemukiman dan berapa lama pemukiman itu dihuni. Menurut karakternya, bangunan-bangunan di situs Ratu Boko dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis, antara lain 1. Jenis gapura atau pintu gerbang. Bangunannya terdapat di bagian depan maupun di dalam kompleks situs. Berdasarkan sisa-sisa bangunannya, gapura di Keraton Ratu Boko mengindikasikan mempunyai atap padu raksa dengan puncak berupa ratna yang terbuat dari batu andesit. 2. Pagar adalah berupa susunan batu yang bagian atasnya terdapat hiasan dalam pola tertentu. Bangunan ini merupakan dinding pembatas antara ruang satu dengan yang lainnya, dan sebagai penghubung antar ruang yang dilengkapi akses dengan gapura atau gerbang. 3. Talut terdiri dari susunan batu yang terdapat di tebing-tebing sebagai perekayasaan lahan untuk penahan tanah agar dapat stabil. Di situs Keraton Ratu Boko, keberadaan talut sangat penting karena lokasinya berada di perbukitan dengan permukaan tanah tidak rata. 4. Sisa-sisa lantai suatu bangunan. Struktur bangunan di atasnya diindikasikan dengan material kayu. Sisa-sisa lantai dapat disebut: pertama, paseban, yang terdiri dari 2 buah batur, talut, dan pagar paseban. Kedua, pendopo, terdiri dari batur dan pringgitan yang dikelilingi pagar batu dengan 3 gapura sebagai pintu masuk. 5. Bangunan candi, yaitu terdiri dari: pertama, miniatur candi yang dikelilingi teras-teras segi 4, lokasinya terdapat di dekat pendopo. Kedua, candi pembakaran. Karakteristik bangunannya berupa batur dengan 2 teras dan struktur tatanan batu andesit. Pada bagian tengah terdapat lubang semacam sumuran berukuran 4 x 4 meter yang bagian dindingnya terbuat dari susunan batu andesit. 6. Kolam di Keraton Ratu Boko yang terletak di sebelah timur pendopo terdiri dari 3 kelompok. Kelompok kolam yang berada di utara terdiri dari kolam-kolam berbentuk persegi 4 dan berjumlah 3. Kemudian yang berada di sebelah selatan terdiri atas kolam-kolam yang berbentuk bundar yang berjumlah 8. Sedangkan yang berada di timur berbentuk persegi 4 dan hanya terdapat 1 buah. 7. Gua Wadon dan Gua Lanang. Kedua gua keberadaannya dipahatkan di dalam dinding batu cadas dengan arah hadap ke selatan. Gua Wadon letaknya berada di bagian depan. Karakteristik bangunan yaitu di atas pintu gua terdapat semacam relief yang menggambarkan yoni. Gua Wadon dan Lanang masing-masing mempunyai tinggi 1,5 meter dan untuk menuju ke lokasi dilengkapi trap dari batu cadas. Keraton Ratu Boko adalah situs pemukiman yang merupakan bukti hasil karya unggul manusia pada periode klasik era abad ke-8 sampai 9 Masehi. Secara diakronik,
Situs Keraton Ratu Boko merupakan bagian dari bukti dinamika proses penyejarahan umat manusia. Salah satunya dibuktikan dari data-data prasasti yang ditemukan di Ratu Boko. Kompleks Keraton Ratu Boko terletak 2 km di sebelah selatan Candi Prambanan, berada di wilayah perbukitan yang sekarang juga dikenal dengan nama Siwa Plateau. Ketinggian perbukitan tersebut kira-kira 195,97 meter di atas permukaan air laut. Luas keseluruhan situs kira-kira 160.898 meter persegi. Situs Ratu Boko berada di kawasan cagar budaya Prambanan yang kaya potensi tinggalan budayanya, baik berupa bangunan maupun benda bergerak lainnya. Beberapa situs ataupun candi yang berada di sekitar kawasan situs Ratu Boko antara lain Candi Barong, Candi Dawang Sari, Candi Banyunibo, dan Candi Ijo. Kompleks Keraton Ratu Boko telah ada sejak zaman Kerajaan Mataram kuno, yaitu pada masa pemerintahan Rakai Panangkaran. Disebutkan di dalam prasasti Ratu Boko yang berangka tahun 714 Saka atau 792 Masehi bahwa Rakai Panangkaran mendirikan sebuah bangunan Abaya Giri Vihara. Sekitar 76 tahun kemudian, pada tahun 856 Masehi, di Keraton Ratu Boko terjadi pergeseran fungsi yang signifikan. Hal ini diperkuat dengan adanya temuan prasasti Ratu Boko yang berangka tahun 856 Masehi yang menyebutkan tentang pendirian lingga. Berdasarkan prasasti dan bukti-bukti arkeologis, dapat disimpulkan bahwa Keraton Ratu Boko merupakan situs peninggalan klasik yang mempunyai sifat keagamaan beragam